Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Satu hari di rumah Tuhan jauh lebih indah daripada 1000 hari di tempat pesta. Karena di rumah Tuhan kita mendapatkan damai sejahtera. Di rumah Tuhan kita meraih ketenangan. Dan di rumah Tuhan kita menyadari bahwa segala yang baik Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kembali kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena dalam hidup ini terlalu banyak kepalsuan. Dalam hidup ini terlalu banyak ketidakpastian. Hanya firman Tuhanlah sumber kepastian buat hidup kita. Haleluya. Dan dalam program kita sedang membahas tentang aku harus berada di rumah Bapakku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini adalah kalimat yang perlu ada di dalam hati setiap orang percaya. Bahwa kita harus senantiasa berada di rumah Bapa kita. Siapa Bapa kita? Bapa kita adalah Allah di sorga. Haleluya. Mungkin sudah mendengar program ini dan sudah berkata, pendeta kau sedang bicara tentang mati kah? No. Rumah Bapa bukan sekedar bicara sorga, tapi rumah Bapa juga artinya selama kita hidup di muka bumi, di mana Kristus hadir, disitulah damai sejahtera sukacita ada. Haleluya. Nah, pembahasan kita ada pada Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Ini sedang bicara pada Yesus pada umur 12 tahun ketika dia ada dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kalimat ini menarik perhatian saya. Yesus berkata bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat Yesus pada saat itu tegas sekali. Aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya tidak bisa mengerti. Mereka berkata, "Kenapa engkau melarikan diri dari kami?" Mereka berkata, "Loh, kenapa engkau meninggalkan kami?" Rupanya bukan Yesus yang meninggalkan mereka. Rupanya Yesus tetap
tetap berada di sana. Dia tidak tertarik dengan apapun lain. Orang sedang siap-siap berkemas-kemas untuk pulang, tetapi kehadiran Allah, kehadiran kuasa, kehadiran kasih sungguh sangat menggoncangkan, sungguh sangat menggetarkan hatinya, sehingga dia tetap berada di sana, tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang pun tidak peduli dengan kehadirannya di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan kita di sini, mengapa kita harus berada di rumah Bapa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir hari-hari ini ketika dunia bertambah modern, ketika orang mulai sibuk dengan time is money, kehadiran orang di gereja semakin hari semakin dipersingkat. Ibadah yang tadinya mungkin memakan waktu 2 jam, sekarang demi efisiensi, karena gereja dibutuhkan dipakai untuk kebaktian selanjutnya, karena mungkin efisiensi supaya orang tidak terlalu lama dan tidak terlalu bosan berada di gereja, sehingga akhirnya mulai diperpendek ibadah menjadi 1,5 jam, bahkan mulai coba diperpendek lagi menjadi 1 jam. Bahkan sekarang sedang diusahakan lagi supaya gereja dari mulai doa pembukaan sampai doa berkat mungkin hanya 45 menit saja. Saudara bisa bayangkan, orang bisa berjam-jam menghabiskan waktunya di depan televisi menyaksikan sinetron. Orang bisa berjam-jam menghabiskan waktunya di kafe hanya sekedar mendengarkan musik dan meminum secangkir kopi hangat. Dan orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan bersantai bersama teman-temannya, bicara ngalor ngidul tentang sesuatu yang tidak pasti. Orang bisa berjam-jam meluangkan waktunya ada di meja kerjanya untuk menyelesaikan segala tumpukan-tumpukan kerjanya yang belum dapat diselesaikannya. Tetapi saudaraku, waktu buat Tuhan semakin hari semakin sempit. Waktu buat Tuhan semakin hari semakin diperpendek, karena orang merasa kehadiran di rumah Tuhan adalah kehadiran yang sangat membosankan. Ini yang saya beritahu, salah besar buat orang percaya. Ini kesalahan besar. Kita harus lebih sering berada di rumah Tuhan. Makanya Yesus dengan tegas berkata, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Saya tidak sedang bilang bahwa kita bisa melepaskan tanggung jawab kita. Saya tidak sedang bilang bahwa kita nggak perlu menyelesaikan tugas-tugas kita dengan alasan saya mau pergi ke gereja. Itu bukan berarti orang tua tidak punya waktu untuk mendidik anak dan berkata saya mau berada di gereja. Itu bukan berarti kita nggak ada waktu untuk berinteraksi sosial bersama dengan masyarakat yang lain sambil berkata aku harus ada di gereja. Itu tidak berarti bahwa kita bisa melepaskan segala tugas-tugas kesibukan kita sehari-hari, tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, lalu berkata saya harus berada di gereja. Sama sekali tidak. Tugas tanggung jawab kita harus tetap kita laksanakan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rumah Tuhan, rumah Bapa, gereja, ibadah tidak boleh kita tinggalkan. Karena Alkitab berkata, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti kehadiran kita di rumah Tuhan itu yang memberi kekuatan buat kita. Mengapa kita harus berada di rumah Bapa? Ada beberapa hal yang sederhana yang bisa kita pelajari dari kenyataan bahwa mengapa kita harus berada di rumah Bapa. Yang pertama, karena kita adalah anaknya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sederhana sekali. Kenapa kita harus di rumah Bapa? Loh, karena kita adalah anaknya. Kita bukan anak dari dunia ini. Kenapa kita harus berada di rumah pesta? Kenapa kita harus berjam-jam meluangkan waktu dengan kesibukan dunia, hal-hal duniawi? Saya tidak bilang bahwa itu salah. Saya tidak bilang itu keliru. Kalau itu tugas tanggung jawab kita, laksanakan dengan baik. Tetapi kita juga lah anak Allah. Kita perlu berada di sana. Itu memang tempat kita. Agar pola pikir kita berubah. Agar sikap hati kita berubah. Supaya jangan pola pikir kita, sikap hati kita sudah dikuasai dan dipengaruhi oleh dunia. Berarti mengapa kita harus berada di rumah Bapa? Karena kita adalah anaknya. Berarti itu memang tempat kita. Yang kedua, mengapa kita harus berada di rumah Bapa? Karena di rumah Bapa lah kita mendapat kekuatan dan damai sejahtera serta petunjuk-petunjuk kehidupan. Waktu kita hadir di rumah Bapa, waktu kita hadir di gereja, bukan sekedar kita, oh ya sekarang saya mau ibadah, saya mau nyanyi beberapa lagu, lalu saya mau doa, saya mau berikan persembahan, saya mau dengarkan firman, saya terima doa berkat, that's it, selesai ibadah, saya mau pulang buru-buru. No. Waktu kita hadir di rumah Bapa, berarti kita mau ketemu dengan Bapa. Kalau ada pujian, kalau ada doa, kalau ada persembahan, kalau ada firman Tuhan disampaikan, semuanya itu bukan inti dari kehadiran kita di gereja. Kehadiran kita di gereja, kehadiran kita di rumah Bapa, kehadiran kita di tempat ibadah adalah intinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Apa artinya kita dengar khotbah yang bagus?
tetapi kita nggak berjumpa dengan Tuhan. Setiap pengkhotbah, setiap pemimpin lagu, setiap pemimpin doa, tugas kita hanyalah membawa jemaat Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Dan tugas jemaat, visi jemaat, kehadiran jemaat, tujuannya hanyalah supaya dia dapat berjumpa dengan Tuhan. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan dalam rumah Tuhan, maka kita dapat kekuatan, damai sejahtera, serta petunjuk-petunjuk kehidupan. Ini loh yang harus kamu kerjakan. Begini loh, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Jadi kita dapat petunjuk untuk melakukan yang terbaik dan menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang telah hilang dalam gereja hari-hari ini. Banyak orang hadir di gereja bukan lagi untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi untuk cari khotbah yang bagus, untuk datang dengar musik yang bagus. Meskipun semuanya tidak salah, semuanya baik, sejauh hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada musik, bukan tertuju pada lucunya seorang pendeta berkhotbah, bukan terhadap serunya cara seorang pendeta berkhotbah dengan kupasan-kupasan yang luar biasa, dengan istilah-istilah asing yang dahsyat, sehingga semua terkagum-kagum dan pulang sambil berkata, pendetanya memang hebat, tetapi tidak lagi bisa melihat betapa hebat kuasanya Allah kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus berada di rumah Bapa? Yang pertama, karena kita lah anaknya, itu memang tempat kita. Lalu yang kedua, karena di rumah Bapa lah kita mendapat kekuatan, damai sejahtera, serta petunjuk-petunjuk kehidupan. Yang ketiga, kenapa kita harus ada di rumah Bapa? Karena di dalam dunia ini ada banyak kepalsuan. Hal-hal yang kelihatannya indah, hal-hal yang kelihatannya baik, tapi kemudian menghancurkan hidup kita. Orang mulai duduk di klub-klub, orang mulai duduk di kafe-kafe sambil berkata, sekedar untuk melepas lelah. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya orang mulai tertarik dengan minum-minuman keras. Ini kan cuma segelas, hanya untuk memberi ketentraman, ketenangan, dan terus lama-lama terikat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini banyak kepalsuan. Orang mulai berkata, pendeta, saya nggak bikin apa-apa kok dengan sekretaris saya itu. Saya nggak bikin apa-apa kok dengan teman wanita itu. Saya kan juga tahu, saya kan juga sadar saya sudah menikah. Cuman teman ngobrol kok, cuman teman sharing, ya kan? Mulanya sharing, tapi lamanya jatuh dalam perzinahan. Ini yang saya sebut dunia banyak kepalsuan. Tapi kalau kita ada di rumah Bapa, kita punya rem, kita punya semangat untuk berkata tidak, sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran. Yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus berada di rumah Bapa? Karena itulah tempat di mana setan tidak dapat menyerang. Sekali lagi, waktu saya berada di rumah Bapa, saya berjumpa dengan Tuhan, setan tidak bisa menyerang saya di sana. Dia dapat mengganggu. Dia mau membuat saya kecewa terhadap gereja. Dia mau buat saya kecewa terhadap pelayanan. Dia mau buat saya kecewa dengan banyak hal. Dia bisa coba ganggu, tapi dia tidak bisa menyerang. Kenapa? Karena kita diprotek oleh Allah, karena kita dijaga oleh Allah. Semakin kita berada di rumah Tuhan, semakin kekuatan baru kita raih dalam hidup kita. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tegas berkata, aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Hari ini biar setiap kita berkata, saya harus rajin beribadah, saya harus rajin mencari Tuhan, saya harus setia ada di dalam gereja. Mengapa kita harus berada di rumah Bapa? Yang pertama, karena kita adalah anaknya, berarti itu memang tempat kita. Yang kedua, karena di rumah Bapa lah kita mendapat kekuatan, damai sejahtera, serta petunjuk-petunjuk kehidupan. Yang ketiga, karena dalam dunia ini ada banyak kepalsuan. Hal-hal yang indah kadang-kadang menghancurkan. Itu sebabnya kita harus ada di rumah Bapa, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bisa menghancurkan. Yang keempat, mengapa kita harus berada di rumah Bapa? Karena rumah Bapa lah tempat di mana setan tidak dapat menyerang. Dia bisa coba ganggu, tapi dia tidak punya kuasa. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara sekalian lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih kuasa dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saya ingin didoakan, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan sekarang kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap saudara-saudaraku yang sakit, yang berbeban berat. Apalagi mereka yang sudah mulai jauh dari gereja, mereka yang seringkali sudah tidak lagi hadir beribadah. Bapak, hamba percaya tidak kebetulan mereka mendengarkan program ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah satu persatu, sehingga setiap kami boleh kembali mengalami mujizat Tuhan, boleh kembali dekat dengan Tuhan, boleh kembali berada di gereja, boleh kembali setia dengan ibadah, dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Saudaraku, inilah akhir dari program kita hari ini, harinya Tuhan. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan saya percaya kasih Tuhan tetap menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri. Itu sebabnya menghadapi tantangan masalah hidup ini, tetap bersukacita, tetap bersemangat, karena kekuatan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Dan ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.